Sekarang kita memasuki tahap pengerjaan halaman undangan. Langkah yang pertama, kita perlu menambahkan rootnya terlebih dahulu di file web.php ini. Karena untuk mengakses halaman ini, nantinya diperlukan parameter link undangan. Jadi kita akan membuat dua root. Yang pertama default root, dan yang kedua root yang memiliki parameter. Kita tambahkan di bawah sini menggunakan kode berikut. Kita akan menggunakan endpoint yang sama /invitation, tetapi metodenya itu get. Karena kan di sini yang baru ada itu metode put dan post. Kita akan pakai metode get dengan endpoint yang sama. Kemudian kita alihkan ke homepage menggunakan fungsi index yang ada di bookbar controller. Kalau kalian cek di sini di bookbar controller, kita akan arahkan ke homepage ya untuk fungsi index ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan root lagi di bawah sini, invitation, lalu ada parameter invitation link. Kita arahkan ke invitation controller yang ini karena ada parameternya. Kemudian nanti kita akan membuat fungsi baru bernama show di invitation controller ini. Jangan lupa di save, kemudian kita buka invitation controllernya. Di sini kita akan menambahkan fungsi baru bernama show. Kita buat di sini public function show. Dengan parameternya cukup invitation link saja. Invitation link. Karena nanti dari root ini akan dikirimkan ke fungsi show ini. Diusahakan nama variabelnya disamakan dengan yang ada di endpoint routing ini. Di sini kita akan mengecek data di dalam database menggunakan parameter link undangan. Jika data ditemukan, maka akan memunculkan website undangannya. Tetapi jika data tidak ditemukan, maka akan dialihkan ke homepage. Kita coba cek dulu datanya di database menggunakan model invitation yang sebelumnya kita buat. Kita ceknya itu menggunakan kolom invitation link. Karena kan sebelumnya kita menggunakan kolom kode ya, yang ada di sini contohnya. Untuk yang bagian halaman undangan ini, kita akan mengecek lewat kolom invitation link. Di sini kita cek apakah ada atau tidak datanya. Jangan lupa panggil first di sini agar nantinya hasil pengecekan itu berbentuk objek. Jadi invitation ini akan berbentuk objek. Jadi kita akan lakukan pengecekan apakah variabel invitation ini null atau tidak. Semisal kalau null, dia akan dialihkan ke halaman homepage seperti ini. Jika dia tidak null, maka akan menampilkan halaman undangan. Selanjutnya, kita akan memformat data tanggal undangan terlebih dahulu. Karena di database ini formatnya itu tahun, bulan, tanggal. Sedangkan di website undangan, kita akan menampilkan dengan format tanggal, bulan, tahun. Jadi yang asalnya contohnya 2023 0330, maka akan kita tampilkan menjadi 30 Maret 2023. Nah, kita akan menambahkan format itu di bagian sini. Kita ketikkan date format sama dengan kita akan memanggil fungsi dari PHP namanya strtOtime yang ini. Kemudian kita masukkan datanya itu
kolom date yang ada di database. Jika sudah, di bawah sini kita akan replace data yang diambil dari database ini menggunakan format yang kita tentukan. Jadi di sini kita menggunakan fungsi PHP lagi, formatnya itu DFY. Ini bisa dicek di official dokumentasinya untuk arti dari DFY ini. Format. Nah, ini salah satu contoh penjelasannya untuk simbol-simbolnya. Di sini di halaman Witri School juga ada penjelasannya juga terkait simbol-simbol untuk date format ini. Jadi bisa kalian coba explore juga terkait simbol yang ada di fungsi date ini. Kita lanjut, kita akan ubah datanya seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan menampilkan halaman undangan. Jadi kita return view invitation. Jangan lupa kita kirimkan datanya menggunakan skema key value lagi. Jadi data dari database ini kita akan tampilkan di halaman invitation ini menggunakan variabel data. Selanjutnya kita save dulu di bagian sini. Setelah itu kita akan membuat satu buah file baru bernama invitation.blade.php. Saya coba ganti dulu space-nya menjadi 2 agar tidak terlalu lebar. Di sini kita akan menampilkan data undangan sesuai template yang dipilih oleh user. Saya akan coba ketikkan dulu untuk kodenya. Kita akan menyematkan Tailwind CSS-nya dulu di sini menggunakan fungsi find ini sama seperti di halaman lainnya. Kemudian kita akan menampilkan judulnya itu invitation, undangan bukber digital. Kemudian body kita akan include sesuai dengan template yang dipilih oleh user. Data template version. Nah, jadi nanti konten dari halaman ini tuh akan disesuaikan dengan data atau template yang dipilih oleh user. Karena nilai dari data template version ini kemungkinan adalah nilainya itu template 01 atau template 02 atau template 03 kan yang ada di tutorial ini. Nah, karena nilainya antara ketiga opsi ini, maka kita akan membuat 3 file baru bernama template 01.blade.php, template 02, dan template 03.blade.php. Jadi nanti file tersebut otomatis akan dimasukkan atau ditampilkan di kode ini menggunakan fungsi include. Jadi itu caranya agar konten dari halaman undangan ini dinamis sesuai dengan versi desain yang dipilih oleh user. Saya coba buat satu file baru dulu di sini bernama template 01 blade.php. Saya coba ganti dulu space-nya agar tidak terlalu lebar ke kanan. Di sini saya akan menambahkan satu buah komponen dulu menggunakan div sebagai wrapper-nya. Saya berikan kelasnya itu weful
Hascreen, background develop 900, flex call, item center, dan justify center. Untuk di file template 01.blade.php ini, kita tidak perlu memanggil fight lagi. Kenapa? Karena si file ini nanti akan dimasukkan atau dipanggil di dalam tag body ini. Jadi otomatis sudah diwakilkan oleh parent-nya. Jadi ini tuh anggapannya itu children file-nya. Jadi anak dari komponen atau file invitation ini. Jadi di sini tidak perlu menambah fight lagi dan otomatis akan diwakilkan gitu oleh si parent-nya. Saya coba lanjutkan dulu agar bisa terbayang. Setelah membuat wrapper utamanya, kita set wrapper utamanya tuh width-nya full 100% Hascreen atau tingginya itu sesuai layar penggunanya. Kemudian backgroundnya itu warna biru tua, kemudian ini flex dan flex call agar item di dalamnya di set secara vertikal, kemudian ini item center dan justify center itu agar si children-nya itu berada di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan membuat wrapper lagi untuk kontennya, karena nantinya itu kontennya itu ada dua kolom, yaitu kolom bagian kiri yang akan berisikan gambar, lalu kolom bagian kanan merupakan bagian data undangannya. Kita set di sini div, kemudian kita beri kelas wfull lagi, kemudian untuk tingginya otomatis hauto, kemudian kita set flex row dan item center. Nah, karena flex row ini akan mengurutkan children-nya itu menjadi horizontal dari kiri ke kanan. Kita tambahkan image di sini untuk kolom bagian kirinya itu. Kemudian src kita panggil fungsi dari PHP menggunakan fungsi asset. Kemudian ketikkan image moon.wp. Sebelumnya kita akan menambahkan gambar dulu bernama moon.wp ini. Kalian nanti bisa coba download gambarnya itu di deskripsi yang ada di website Develop Education. Di situ sudah saya sediakan nantinya gambarnya. Jadi nanti tinggal di download di sana. Kita simpan di sini moon.wp ini. Tampilan gambarnya itu seperti ini. Jadi nanti memanggilnya itu menggunakan fungsi asset. Jadi disimpan di public image kemudian moon.wp ini. Jadi kita panggil di komponen gambar ini. Kemudian kita set kelasnya itu menjadi 388 pixel sesuai dengan yang di Figma. Selanjutnya tingginya juga menjadi 400 pixel sesuai dengan yang di Figma juga. Kemudian kita set margin horizontalnya itu 96 pixel. Jadi ada jarak antara kiri dan kanannya. Kita save di sini. Selanjutnya kita akan membuat wrapper lagi untuk bagian data undangan atau data formnya. Kita tambahkan div di sini. Selanjutnya kita tambahkan kelasnya itu flex call, wfull, text right, dan pr20. Nah, untuk flex dan flex call ini tuh agar si komponen di dalamnya itu diurutkan secara vertikal. Kemudian wfull ini 100%, dalam artian 100% itu di fullkan sesuai dengan parentnya yang tersisa di parentnya. Selanjutnya untuk ini di rata kanan untuk teksnya
Dan PR20 ini agar ada padding kanan sebanyak 80 pixel. Di sini kita akan menampilkan data judul, deskripsi, dan data lainnya menggunakan variabel data yang sebelumnya kita kirim di sini. Jadi kita akan menampilkan data tersebut. Kita berikan text pen di sini, tambahkan kelasnya juga. Kita menggunakan font Poppins, lalu font extra bold agar sangat tebal. Lalu teks 8XL berarti font size-nya 96 pixel. Kemudian kita set warna putih untuk teksnya. Dan kita buat capitalize. Jadi si teksnya itu kalau setelah spasi akan ada huruf kapital di kata pertamanya. Kemudian di sini kita set data title. Jadi kita akan menampilkan kolom title di sini. Selanjutnya kita copy paste untuk menampilkan data description. Kita ganti kelasnya itu menggunakan font Berkshire yang sebelumnya kita tambahkan. Kemudian ini kita hapus untuk font extra boldnya. Lalu teksnya menjadi teks 7XL. Kemudian untuk warnanya kita ganti menjadi warna custom FF D356. Jadi warnanya itu akan menjadi warna kuning keemasan. Selanjutnya kita tambahkan margin top sebanyak 16 pixel. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan data tanggal, waktu undangan, dan zona waktu undangan. Kita copy paste saja dulu di sini. Kemudian kita ganti menjadi font Montserrat. Kemudian ini menjadi 3XL sekitar 30 pixel. Untuk warna teksnya menjadi teks putih lagi di sini. Lalu kita set margin topnya itu sebanyak 64 pixel. Kemudian ini kita ganti menjadi uppercase, bukan capitalize. Karena kalau capitalize itu per katanya itu hanya huruf bagian depan yang dijadikan kapital. Sedangkan kalau uppercase, seluruh karakternya itu dijadikan huruf kapital. Kita ganti di sini. Kita panggil date. Kemudian kita tambahkan karakter di sini. Kita tampilkan kolom time. Lalu kita tampilkan separatornya. Lalu kita tampilkan data time zone. Nah, untuk data atau karakter ini tuh nanti tampilannya tuh seperti ini. Semisal tanggalnya itu tanggal 30 Maret 2023, waktunya jam 6 sore. Lalu ini time zone-nya. Jadi kemungkinan nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi ini tuh karakter string biasa. Jadi ini untuk memanggil atau menampilkan variabel PHP di Blade. Jadi menggunakan kurung kurawal. Ini nama variabel dan kolomnya. Jadi ini tuh karakter biasa sebetulnya. Jadi ini mau dihapus juga tidak masalah, tapi biasanya untuk saya menggunakan separator ini. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan data tempat undangan. Kita copy paste di sini.
Kita hapus dulu terkait teksnya menjadi data place. Kemudian kita ubah dulu yang bagian margin topnya menjadi 20 pixel saja. Kemudian ini kita ganti menjadi capitalize. Selanjutnya kita akan menampilkan data Google Maps. Di sini kita akan membuat teks yang berisikan link yang nantinya ketika teks diklik akan dialihkan ke Google Maps. Kita copy paste dulu yang ini. Kemudian kita ganti untuk teksnya menjadi address menggunakan kolom address. Kemudian kita akan menambahkan link di sini. Kita set ref-nya itu menggunakan variabel data lagi dengan kolom Google Map link. Kemudian kita berikan kelasnya itu underline, jadi ada garis bawah di linknya itu, dan target blank underscore blank agar dibuka di tab yang baru. Kemudian teksnya kita set Google Maps seperti ini. Dan yang terakhir kita akan menampilkan informasi kontak person. Kita copy paste dulu kodenya. Kita hapus data yang ini. Kita tambahkan di sini font bold agar si teksnya itu dicetak tebal. Kemudian kita tambahkan di sini backgroundnya itu white. Kemudian teksnya itu menggunakan teks develop 900 agar warna biru tua. Untuk margin topnya itu kita set menjadi 16, jadi sekitar 64 pixel. Lalu tambahkan kelas width, jadi disesuaikan dengan konten si lebarnya. Kemudian kita tambahkan ML Auto, PX5 dan PY2. Nah, untuk margin left auto ini biasanya itu agar si margin leftnya tuh otomatis. Biasanya itu ini dipakai agar si komponen ini tuh berada di paling kanan. Jadi margin leftnya ini otomatis. Nah, otomatis itu biasanya agar menjauhi dari peran paling kirinya. Jadi otomatis si komponen akan berada di pojok kanan. Ini penggunaan ML Auto. Dan kalau kalian ingat sebelumnya itu kita pernah menggunakan MX Auto kan. Nah, kalau MX Auto itu agar berada di tengah-tengah karena MX Auto itu saya coba contohkan di sini. Nah, MX Auto ini margin left dan margin right-nya yang auto. Jadi kiri kanannya otomatis, jadi komponennya akan berada di tengah-tengah. Sedangkan kalau ML Auto hanya yang kirinya saja yang otomatis, maka si komponen akan berada di pojok kanan secara horizontal. Sedangkan ini padding secara horizontalnya kita set 20 pixel dan padding secara vertikalnya kita set 8 pixel. Kita berikan teksnya itu hubungi. Kita tampilkan variabel datanya dengan kolom PIC name. Lalu di sini kita tampilkan lagi PIC phone number. Kita save. Selanjutnya kita copy paste untuk file ini menjadi template 02.blade.php dan template 03.blade.php. Untuk yang template kedua kita ganti
warna backgroundnya menjadi custom color di sini. Kita set 36 260F. Ini disesuaikan dengan yang kita set di Figma 36260F. Kemudian untuk yang ketiga kita akan set warnanya itu menjadi tiga enam nol F0F. Nah, seperti ini. Jangan lupa di save. Kemudian selanjutnya kita akan jalankan ulang menggunakan npm run dev dan php artisan serve. Saya coba cek dulu untuk halamannya apakah sudah berubah atau tidak. Kita akan aksesnya itu seperti ini. Kita ganti linknya itu menjadi invitation, kemudian bookbar pertama dev. Nah, di sini ada yang salah. Saya coba cek dulu. Nah, di sini kurang simbol panah. Jadi kita tambahkan dulu, kemudian kita save lagi. Saya coba refresh. Time zone, data time zone. Kita cek yang template kedua, kita ganti. Yang ini juga, yang template ketiga juga kita tambahkan simbolnya. Saya coba refresh, maka tampilannya sudah berubah. Kemudian kita cek itu menggunakan template ketiga. Semisal kita ganti untuk yang bookbar pertama dev ini menggunakan template pertama. Kita refresh, maka warna backgroundnya telah berubah sesuai dengan template yang kita pilih. Karena kalau kalian ingat di sini template pertama itu menggunakan background biru, yang kedua menggunakan background kuning, yang ketiga menggunakan background warna merah. Kita coba ganti menjadi template kedua, lalu kita refresh, maka sudah berubah juga untuk halaman undangannya. Dan kita coba ulangi lagi untuk template 03, maka berubah juga warna backgroundnya. Nah, saya coba jelaskan lagi terkait mekanisme kenapa bisa seperti ini. Yang pertama, kita set dulu kan routingnya di sini. Kalau misal tidak menggunakan parameter invitation link, otomatis akan diarahkan ke halaman homepage. Semisal saya mengakses seperti ini, maka otomatis akan dialihkan ke halaman homepage. Karena untuk melihat data undangan atau website undangan perlu parameter link undangannya. Jadi kalau untuk mengakses invitation, kita harus mengetikkan link undangannya terlebih dahulu. Setelah itu, semisal sudah ada link undangannya ya, berarti masuk ke fungsi show yang ada di invitation controller. Kita cek dulu di fungsi ini ada pengecekan terkait apakah link undangannya ada atau tidak. Kalau misalkan ada, akan menampilkan halaman undangan. Kalau misalkan datanya tidak ada di dalam database, maka akan dialihkan ke homepage. Contohnya, saya coba ganti langsung ya di database. Misalkan yang ini menjadi bookbar pertama aja, tanpa dev. Kemudian kita akses ulang yang bookbar pertama dev ini, maka ketika diklik, otomatis akan dialihkan ke homepage. Karena yang ini kan sudah diganti menjadi bookbar pertama. Yang tadi kita aksesnya itu masih menggunakan dev. Nah, yang ini. Jadi tidak ditemukan datanya. Maka dari itu perlu pengecekan
di bagian ini. Selanjutnya, untuk yang kode konversi format tanggal itu bisa kita cek di bagian ini. Karena di database kalau kalian cek untuk nilai atau data dari kolom date ini tuh formatnya tahun, bulan, tanggal. Sedangkan di sini formatnya tanggal, bulan, tahun. Itu karena kode yang kita buat di fungsi show ini. Kemudian kalau sudah dialihkan ke halaman invitation.blade.php dengan mengirimkan variabel data yang isinya itu data dari database. Nah, di sini. Untuk di file invitation-nya kita cukup memanggil kode include saja. Jadi nanti kita akan memanggil antara template 01, 02 atau 03.blade.php. Karena template versionnya ini kita setnya itu seperti ini, template 01, 02, 03. Kalau di sini kita set template 04, otomatis kontennya itu tidak akan ditemukan. Karena kita hanya membuat template-nya itu sampai ke 3 saja. Maka dari itu kita batasi menjadi template 03 saja. Kalaupun kalian ingin mencoba menambahkan, tidak apa-apa, jadi ditambahkan saja template-nya itu menjadi template 04, 05, dan sekian. Jadi database-nya juga bisa menggunakan template tersebut. Jadi ini fungsi dari kode include. Jadi kita bisa memanggil file lain untuk disematkan atau ditambahkan di dalam komponen body ini. Jadi ini sangat berguna ketika kita memiliki kode yang panjang, tapi kita ingin singkat gitu ya, atau lebih rapih untuk penulisan kodenya. Kita bisa memanfaatkan fungsi include ini. Jadi secara tidak langsung, si fungsi include ini tuh setara dengan include template 01 seperti ini. Jadi artinya kita akan menyematkan template 01.php di sini. Jadi contohnya itu kita copy paste di sini. Nah, jadi seperti ini untuk maksud dari kode include di atas. Jadi secara gambarannya itu fungsi include ini tuh menyematkan kode yang ada di sini disimpan di dalam tag body. Seperti itu. Jadi ini salah satu keunggulan dari fungsi yang ada di Laravel. Jadi itulah langkah-langkah terkait pengerjaan halaman undangan. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba tanyakan di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Nanti saya coba bantu jawab di sana. Terima kasih dan semoga bermanfaat.